Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali membuat tutorial mengenai Codolar setelah cukup lama tidak membuat konten mengenai tutorial Codolar. Ya, hari ini saya akan menepati janji ya dari komen-komen yang sebelumnya pernah masuk yang meminta untuk membuatkan tutorial mengenai login menggunakan TiniDB ya. Oke, langsung saja kita create new project. Di sini project name-nya masukkan misalnya login TiniDB, kemudian next. Nah, di sini ada konfigurasi your project, tidak usah diatur dulu, kita klik finish. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang nantinya. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman projectnya. Di sini kita ada dapat screen 1, namanya screen 1. Di sini teman-teman kalau mau dihilangkan tinggal atur. Di sini ada yang namanya title visible. Jadi untuk menghilangkan judul. Tapi kalau tidak mau dihilangkan, misalnya mau diganti namanya saja menjadi login page misalnya. Tinggal ganti saja di bagian title. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk sebelah kanannya di sini ada show option menu. Biasanya saya tidak pakai. Kita hilangkan. Langkah selanjutnya kita buat tata letak atau layout untuk penempatan komponen-komponen loginnya. Jadi langkah pertama di sini kita membuat halaman login terlebih dahulu. Ya, kita buat layout, pilih layout general, kemudian pilih vertical arrangement. Ya, di vertical arrangement kita buat semuanya fill parent, height dan width-nya ya. Jadi pilih height, width, fill parent. Terus kita masukkan user interface yaitu label sebanyak 2 buah label. Kemudian masukkan text box juga 2. Kenapa 2? Karena nanti fungsinya untuk username dan password saja. Kemudian kita buat posisinya menjadi di tengah atau di middle ya, tengah horizontal dan tengah vertikal. Label satunya kita rubah namanya menjadi username. Ini kita buat bold. Dan ini juga password. Juga kita buat bold. Kemudian untuk text boxnya saya atur width-nya menjadi 80%. Password juga sama 80%. Ini import text boxnya dihilangkan. Kemudian input tipenya untuk yang password ya. Untuk yang password ini dirubah menjadi password. Ini kalau nggak kelihatan saya geser dulu. Bentar. Nah, ini menjadi password. Jadi di sini ada normal, ada password, ada name dan lain sebagainya. Rubah menjadi password. Kemudian di bawah password di text box password ini yang text box satunya juga hilangkan import text boxnya ya. Kalau sudah, nanti di bawah sini kita buat spasi atau jarak dan menggunakan layout general, ada space. Nah, di sini kita atur misalkan height-nya, jaraknya itu 2%. Nah, seperti ini. Kenapa saya ukurannya persen, pakai persen? Karena supaya menyesuaikan dengan resolusi layar-layar lainnya gitu. Kalau pixel ukurannya itu mutlak ya. Karena di Codolar ini ukurannya hanya mengenal pixel dan persentase ya. Tidak seperti di Android Studio itu ada SP, ada DP, ada PT dan sebagainya. Ya, pokoknya ribet lah. Kalau di sini hanya 2 pixel persen. Kalau mau menyesuaikan dengan aplikasi layar-layar di HP lain itu biasanya saya gunakan persen supaya ukurannya bisa menyesuaikan lah ya. Kemudian di sini kita masukkan button untuk tombol eksekusi loginnya. Ya, di user interface cari button bagian atas. Ini buttonnya height-nya saya rubah menjadi 7%. Width-nya menjadi 80%. Kalau kekecilan buttonnya teman-teman boleh atur sendiri lah. Background color-nya saya rubah sesuai dengan title yang tadi ini ya, warna biru. Kemudian teksnya kita rubah menjadi login gitu ya. Jadi ini untuk loginnya. Untuk loginnya kita buat bold atau jangan bold, ukurannya aja diperbesar 16 ya. Seperti ini.
Kemudian di bawah login sini kita buat satu tombol lagi, yaitu daftar bagi pengunjung yang nantinya belum terdaftar ya. Jadi harus daftar dulu. Ini 7%, high-nya, width-nya 80%, sama seperti yang tadi tombol login. Background color-nya kita rubah, bedakan, misalkan warnanya merah ya, kita cari warna merah. Merah ini. Kita set. Ini ngejreng sebenarnya, tidak terlalu. Ini coba ungu. Nah, misalnya seperti inilah. Tidak terlalu ngejreng ya. Ini 15. Daftar. Nah, jadi ada login, ada daftar. Nah, daftar ini nanti kita akan arahkan ke screen berikutnya ya. Cara membuat screen berikutnya itu dengan cara mengklik add screen. Kita kasih nama screennya daftar. Ini kita buat misalkan titelnya registration page. Pokoknya seperti itulah ya. So, option menunya kita hilangkan. Kemudian untuk registrasinya ini hanya contoh saja. Kita buat sesuaikan dengan yang tadi di halaman login, yaitu hanya mendaftarkan username dan passwordnya saja. Ya, saya buat layout dulu di general vertical alignment. Kita buat center juga. Ini kita buat center. Kemudian masukkan 2 buah label. 2 buah text box. Kemudian ini kita buat 80%. Ini juga buat 80%. Ini belum ya. Oh, ini salah. Ini di width 80%. Ininya ganti jadi username. Ini bold sama seperti tadi. Sebenarnya ada cara gampang untuk membuat halaman yang sama, itu tinggal copy screen ya. Cuman karena mungkin teman-teman ada yang tidak paham, jadi saya jelaskan dari step by stepnya saja. Ini kita bold juga, font bold. Lalu di bawahnya kita kasih space seperti tadi ya, general, cari spasi atau space, height-nya 2%. Terus tambahkan tombol atau button untuk menyimpan data di TiniDB-nya. Kita buat height-nya 7%. Ini 80%. 80% bukan pixel. Ya, background color-nya sesuaikan dengan tombol yang tadi. Sign up. Nah, seperti ini. Ini yang di daftar ini ya, salah ya. Ini bukan daftar, kalau bahasa Inggris semua. Itu kesalahan ketika membuat sistem biasanya. Kalau bahasa Inggris semua, ya bahasa Indonesia semua. Tetap ke bahasa Inggris saja. Kecuali yang ini udah terlanjur. Login, sign up, daftar, sign up ini 15. Oke, kemudian kita masukkan komponennya yaitu TiniDB. Cari di bagian storage TiniDB. Kemudian di sini juga sama, di screen 1 masukkan TiniDB. Ya. Jadi fungsi TiniDB ini untuk apa? Nantinya untuk menyimpan data dan memanggil data. Ya, kalau misalkan si TiniDB-nya si daftarnya ada di screen 2, apakah si TiniDB ini bisa dipanggil di screen 1? Bisa. Ya, karena dalam satu aplikasi. Cuman dia harus menggunakan komponen-komponen berbeda gitu. Jadi tidak bisa satu TiniDB di daftar bisa dipanggil langsung ke daftar, nggak bisa karena ini halamannya terpisah gitu. Jadi tetap di screen 1 harus ada TiniDB, di daftar harus ada TiniDB itu. Ya. Sampai sana mungkin teman-teman mulai bingung ya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Sekarang kita tambahkan dulu yang daftar. Nah, di daftar di sini kita
masuk ke bagian blok. Di bagian blok ini kita eksekusi. Jadi eksekusi nanti ketika si data sudah diinputkan di sini, kemudian kita klik sign up, maka datanya akan tersimpan. Ya, berarti event itu akan terjadi ketika si tombol simpan sign up ini diklik gitu ya. Ketika tombol sign up ini diklik, event atau kejadiannya akan terjadi gitu. Kejadiannya apa? Datanya akan tersimpan ke dalam TinyDB. Berarti eksekusinya kalau dalam bahasa Inggris when button 1. Kenapa namanya button 1 bukan button sign up? Karena nama di sini kita tidak rename. Tidak kita ganti. Ini sign up kan namanya. Captionnya sign up, tapi di sini button 1 name-nya. Jadi kita sesuaikan dengan yang di sininya, bukan dengan yang ada di dalam screen atau view-nya. Ya, jadi sini when button 1 klik atau ketika button satunya diklik, do ya. Kita kasih percabangan. Kenapa dikasih percabangan? Karena nanti bisa jadi lebih dari satu kondisi. Misalnya kondisinya ketika text box kosong itu apa yang terjadi, atau ketika text box terisi apa yang terjadi. Jadi akan ada dua kejadian yang berbeda nantinya. Misalkan jika text box 1 .text ini text box 1 .text. Nah, kita cari teks. Nah, kalau susah cari .text, teman-teman bisa pilih .enable dulu ya, nanti pilih di sininya teks. Nah, tinggal rubah seperti itu. Jika text box 1 .text ya sama dengan kosong, berarti kita harus cari sama dengan. Sama dengannya kita pakai yang logic biasa, bukan math. Kalau math itu untuk perhitungan. Nah, kita masukkan sini. Ya. Jika text box 1 .text-nya sama dengan kosong itu berarti bukan 0 ya, kosong. Jadi 0 dan kosong itu beda. Kalau kosong itu untuk menyatakan isi. Kalau 0 itu untuk menyatakan angka nilai gitu ya. Jika text box 1 .text sama dengan kosong, n ya, kita pakai n. Dan ini kita duplikat biar mudah duplikat. Nah, karena yang keduanya text box 2 .text sama dengan kosong. Jadi kalau kita masukkan seperti ini dulu, n pertama untuk text box 1, n keduanya untuk text box 2. Masukkan. Jadi kalau dibacanya ketika atau when button 1 .click ya, ketika button 1 diklik do, maka do itu menyatakan kata kerja atau menyatakan tindakan ya. Yang terjadinya tuh jika bacanya bukan n dulu, tapi isi di paling dalamnya dulu. Text box 1 .text sama dengan kosong dan text box 2 .text sama dengan kosong ya. Kenapa tidak pakai or? Kalau or berarti pengecualian. Jika text box satunya atau username-nya terisi tapi passwordnya tidak terisi, dia bisa terjadi login. Tapi karena kita ingin dua-duanya tersimpan atau dua-duanya harus terisi baru bisa login, maka kita pakai n. Jadi kalau n itu salah satunya salah ya, maka yang lainnya pun salah. Jadi semuanya harus benar baru dia bisa benar juga ya. Dan maka yang terjadi adalah, nah di sini kita kasih pesan ya. Cuman untuk memberikan pesan kita perlu menambahkan komponen tambahan, yaitu yang namanya notif. Di sini kita cari notifier. Masukkan notifier. Kemudian kita masukkan call notifier show alert. Tapi kalau teman-teman susah misalnya dengan cara mengetik seperti itu, kalau mau mengetik tinggal klik di sini, tinggal ketik ya untuk mencari perintahnya. Tapi kalau susah semuanya cari di bagian komponennya. Tadi di notif ya. Cari notif. Nah, ini ada notif. Kemudian cari pesannya mau seperti apa. Show alert, kita cari show alert. Nah, show alert seperti ini. Kemudian kita masukkan pesannya. Untuk masukkan pesan itu berupa teks ya, harus pakai kutip dulu ya. Kalau tidak mau pakai cara mengetik lagi, kita balik lagi ke sini ada teks. Cari teks yang kosong. Nah, ini. User name dan password tidak boleh kosong. Nah, itu untuk pesan pertamanya. Kemudian, misalkan jika datanya terisi semuanya, ya kita pakai else. Selain itu, berarti selain kejadian yang ini, ya, maka dia akan memanggil data di TinyDB. Ya, store
value. Bukan memanggil, menyimpan. Karena ini untuk apa? Untuk daftar ya. Kalau di login itu dia get value, karena kita menyimpan data. Di sini kita gunakannya store value ya. Oke, selanjutnya kita masukkan tagnya ya. Tagnya ini kita gunakan username atau text box 1 ya. Kita duplikat. Ini masukkan tag username atau text box 1 yang kita gunakan. Kemudian di value to store-nya, ini value to store ini adalah data yang nantinya akan tersimpan ke dalam TiniDB. Ya, yaitu berarti harus username dan passwordnya. Kita gunakan perintah join. Kenapa kita gunakan join? Karena ada dua nilai yang kita masukkan, bukan satu nilai, yaitu username dan password. Ya, supaya gampang pemanggilannya, ya, saya buat seperti ini. User sama dengan, kemudian kita panggil text box 1. Di sini kita tambah lagi cara menambah slot joinnya, itu kita klik yang gambar biru ini, gambar gear ya, kemudian kita tarik dari kiri ke kanan seperti ini, maka dia akan bertambah kolom-kolom barunya. Kita tambah kurang lebih 4 buah lagi. Nah, jadi seperti ini. Sini kita masukkan lagi grip 2, kemudian kita kasih garis pembatas. Ini untuk membatasi nilai user dengan nilai password, karena di TiniDB ini berbeda dengan di MySQL. Kalau di MySQL itu datanya kan sudah jelas ada kolom-kolomnya atau field-fieldnya. Kalau di sini tidak ada field namanya, ya. Jadi hanya ada tag. Ya, jadi panggilnya berdasarkan tag nanti. Ya, ini kita duplikat saja supaya cepat. Kita masukkan pas sama dengan pas sama dengan. Ini kita duplikat juga. Ini kita masukkan jadi text box 2. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kolom penyimpanannya atau pendaftarannya. Ya, jadi logika untuk daftar itu jika kosong maka akan muncul pesan ini. Selain kondisi yang atas, maka akan membaca data yang ini yang bawah. Itu untuk daftar. Jadi untuk daftar sudah selesai. Kemudian kalau sudah daftar, dia akan kembali ke halaman login. Berarti kita tambahkan open another screen. Nah, ini kita masukkan ke sini. Masukkan screen 1. Penulisan screen satunya huruf besar kecilnya itu harus sesuai dengan nama yang ada di atas ini. Ya. Oke, pindah ke screen 1. Di screen 1 di sini juga kita tambahkan notif ya, karena nantinya kita butuh notif. Kemudian untuk loginnya di sini kita buat dulu prosedur. Ya, kenapa buat prosedur? Karena akan sedikit panjang nantinya. Prosedur itu fungsi yang dapat dipanggil di mana saja nantinya. Cara buat prosedur, kita cari prosedur di sini. Nah, ada tuh prosedur. Ya, kita kasih nama prosedurnya fungsi login. Fungsi underscore login. Kemudian di sininya kita masukkan sebuah variabel lokal ya. Untuk masukkan variabel lokal, pilih variabel initialis local name, kemudian kita kasih nama database. Di database kita masukkan create empty list. Di list ada create empty list, kemudian kita panggil set database. Nah, supaya gampang ini aja variabel ya, set, masukkan di sini, kita panggil database, set database to split. Ini split ada di bagian teks call TiniDB. Split ini fungsinya untuk memotong teks ya, atau memotong kata. Get value, tagnya berarti text box 1 ya, text box 1.text, ketik saja lah text box 1.
Nah, ini kalau susah muncul, kita pilih yang high, kita rubah menjadi teks. Kemudian value if not there-nya kita kosongkan. Saya juga jarang pakai yang ini, tadi kosongkan gitu ya. Kemudian add-nya, karena tadi di daftar itu kita kasih pembatas seperti ini ya. Ini supaya tidak terbawa juga ya. Maka kita tuliskan di add-nya adalah garis yang tadi. Jadi potong teks yang kita panggil dari TinyDB ya. Misalkan ada user sama dengan Anwar garis. Nah, garis ini yang akan dihilangkan, add-nya ini yang dihilangkan ya. Ini yang akan dihilangkan. Kemudian if, kasih percabangan lagi. Jika ya textbox1.text. Nah, ini aja duplikat lah ya. Sama dengannya kita pakai yang logic. Kalau diketik biasanya yang match ya maksudnya. Kita cari di teks yang pas itu apa ya? Replace all text. Jadi jika textbox1.text-nya sama dengan nilai yang dirubah ya. Jadi kita akan merubah nilai yang dipanggil dari tadi TinyDB ini ya. Replace all text. Select list item. Kita panggil list ini list. Select list item. Get database. Cara manggil get database di sini saja. Get database, kita masukkan di sini. Ya. Nah, kenapa ini tidak apa? Ada checklist, ada silangnya karena dia berada di luar dari variabel lokal. Jadi kalau mau hilang kita harus masukkan seperti ini, gitu. Tapi karena ini belum beres, kita di luar saja seperti ini dulu. Indeksnya kita masukkan 1. Untuk 1 ini harus berupa angka atau mat ya. Tidak boleh teks seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ini kita duplikat. Ini belum beres segmennya. Segmennya kita panggil user. Karena tadi kita masukkan user. Nah, user ini kita juga harus hapus atau hilangkan. Ya. Jadi kosong. Jadi yang dirubah ini ya, dia akan memanggil data yang dipanggil dari database ini. Misalkan user sama dengan Anwar. Nah, usernya ini nanti akan di replace. Jadi kalau ada sama dengannya ya sama dengan Anwar saja nantinya. Ya. Ini pakai sama dengan ya, karena kalau cuma user berarti sama dengan tidak hilang. Jadi nanti sama dengan Anwar. Yang pertama ini adalah memanggil nilai dari TinyDB ya. Kemudian menghilangkan ya, memotong simbol garisnya. Setelah itu di sini database-nya dipanggil tapi teksnya akan dirubah dari user sama dengan Anwar menjadi misalkan Anwar saja, karena user sama dengannya itu di replace atau dikosongkan ya. Kemudian yang keduanya kita duplikat sama seperti ini. Ini kita buat textbox 2, ini jadi pas sama dengan indeksnya jadi 2. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita pakai N di sini logiknya seperti tadi. Masukkan, dimasukkan ke belakang. Kemudian kita sambungkan ke if-nya. Ya. Setelah itu then call notifier apa ya? Show alert lagi aja. Show alert. Login sukses.
Terus di sini kita kasih else. Jika tidak masuk, kita kasih pesan lagi. User dan username dan password salah. Nah, seperti ini. Ini untuk fungsi loginnya, ya. Cuman ini belum bisa pindah. Kalau setelah login dia belum bisa pindah karena apa? Kita belum memasukkan open another screen seperti biasa. Another screen. Kemudian kita pilih nantinya kan screen atau ya. Kita kasih halaman utama. Seperti ini. Ya, ini untuk fungsi loginnya. Sekarang kita panggil fungsi loginnya dengan cara mengeksekusinya di tombol login. Jadi seperti ini. When button login .click atau button 1. Kenapa button 1? Nah, loginnya ada di button 1. Nah, ini button 1, button 2-nya adalah sign up. Ya, kita kasih if lagi. If sama seperti tadi di halaman daftar, jika textbox 1.text salah. Textbox 1.text oke, kita cari sama dengan kosong, ya, si n lagi, n, ini kita duplikat, ini kita ambil, ini kita hapus, ganti jadi textbox 2, dan show alert yang tadi, username dan password tidak boleh kosong. Kemudian untuk yang bawahnya ya kita kasih else. Selain itu kita panggil fungsi utamanya. Ya, cara manggilnya di prosedur ada call fungsi login ya. Atau fungsi yang tadi ya, ini. Sebenarnya kalau ininya tidak pakai prosedur pun bisa, kita tinggal masukkan di bawah sini ya. Cuman ini mungkin tambahan supaya teman-teman lebih apa ya, lebih mengenal mengenai prosedur gitu. Nah, prosedur ini bisa dipanggil di halaman, bukan di halaman, di komponen manapun. Jadi misalkan kalau teman-teman bikin di sini di tombol button 1 atau di if yang ada di button 1, dia tidak bisa dipanggil di button sync up atau di button 2. Ya, tapi kalau dibuat prosedur seperti ini, dia bisa dipanggil di button manapun atau di komponen apapun itu. Ya, itu bedanya membuat dengan prosedur ataupun tidak. Nah, di sini kita kasih ini juga ya. Prosedur yang lain, bersih ya. Bikin prosedur lagi untuk menghapus nilai di text box-nya. Clear ya, kita kasih nama. Atau bersih. Bersih. Set text box 1.text ada. Set text box 1.text sama dengan kosong ya, sama dengannya ganti dengan tuh, dan text box 2 text kosong. Ini kita panggil juga di sini, duplikat, bersih ya, itu juga. Nah, di daftar juga kita perlu sebenarnya di daftar. Setelah daftar ini bukan hanya membuka balik lagi ke halaman 1, tapi kita juga harus menutup aplikasinya, screen-nya ya. Itu ada di bagian controller kalau tidak salah.
close screen namanya. Ya close screen harusnya. Cuman kalau dijalankan di Codular Companion biasanya dia akan menutup semuanya. Jadi kalau tidak di close screen, nanti ketika Anda menutup aplikasi, si halaman ini akan tetap berjalan gitu. Halaman daftarnya. Kecuali kalau Anda mau menggunakannya close aplikasi, bukan di scroll atau ditarik di task manajernya. Ya suka berjalan di background sistemnya, makanya RAM Anda nantinya akan terkuras gitu. Jadi pakai close screen. Tapi kalau nanti kita jalan, kita hapus lah ya. Ini hanya percobaan dulu. Screen 1, kemudian di halaman daftarnya di button 2 kita masukkan ini event yang ini, tadi event login ya. Sekarang event button 2. When button 2 dot click do open another screen daftar. Nah, sekarang kita tambah screen baru untuk halaman utamanya, karena tadi login itu pindahnya ke halaman utama. Add screen halaman utama. Oke, kita tunggu. Nah, halaman utamanya kita buat web view saja ya. Ini contoh saja ya. Kita web view. Web viewer. Kemudian kita panggil YouTube saya. Kita copy, coba kita bisa tampil nggak sini? Oke, kalau sudah di sini ke sini aja lah. When backspace. Jadi ketika ditekan tombol kembali, do open another screen. Screen 1. Ininya close screen. Atau close screen aja lah ya. Screen satunya memang tidak tertutup kan. Yang daftar juga sebenarnya ketika kita klik button dia close screen, dia pasti pindah ke screen 1 gitu. Jadi kalau ini kita inikan dulu, coba dulu lah ya. Sekarang kita tes dulu aplikasinya sudah berjalan atau tidak di Codular Companion. Ya, seharusnya sudah berjalan karena ya rasanya tidak ada yang salah sih. Connect to Companion. Oke, di sini kita scan dulu QR code-nya. Tunggu sampai proses scanningnya beres, kemudian kita uji aplikasinya. Nah, ini masih ada yang belum terhapus di registration ya, di daftar. Daftar ini text box satunya, import text-nya belum terhapus. Ini bisa kita langsung edit sebenarnya. Nah, gitu. Tunggu refresh. Nah, oke. Kita mulai dari screen 1. Oke, screen 1 ini halaman login. Ketika klik login, karena ininya kosong, maka username dan password tidak boleh kosong. Kemudian kita sign up dulu daftar. Di sini username-nya misalkan Agus, passwordnya 123 misalkan.
Nah, ini juga di login belum kita rubah. Ya, di halaman login belum kita rubah si passwordnya. Ini harusnya password kan. Oh, ini Agus 123. Oke, sudah. Kemudian kita ini di login, yang tadi itu ada di sign up. Sorry. Nah, ini juga belum terubah, si teksnya bukan normal tapi password. Kita Agus, kemudian kita tambah Agus 123, kemudian simpan. Oke, dia langsung pindah ke screen 1 ya. Kemudian kita masukkan sekarang Agus 123, login sukses, dia pindah ke halaman utama ya. Nah, ini halaman utamanya belum keedit ya. Ini pindah ke channel YouTube. Halaman utamanya kita hilangkan saja ini teks halaman utama yang di atasnya, yang ininya ya, kita buat total visible. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kalau mau kembali tinggal tekan tombol back karena dia akan close screen. Nah, kenapa ketika close screen dia pindah ke halaman daftar? Karena yang daftar itu tadi saya katakan dia tidak close screen, melainkan dia pindah ke screen 1. Makanya seharusnya ketika daftar di sini ini ganti dengan close screen. Cari close screen. Jadi close screen itu artinya menutup layar ya. Yang screen 1 akan menutup atau tidak? Dia tidak akan pernah menutup layar kecuali kita quit aplikasinya. Ya, atau kita close screen juga bisa. Ya, sekarang kita daftar lagi yang lain. Budi. Passwordnya sama 1 2 3 4, kita tambah daftar. Oke, kita masukkan Budi. Passwordnya salah, misalnya passwordnya salah. 1 2, kita login. Username dan password salah, berarti tidak sesuai. Sekarang kita masukkan Budi 1 2 3 4, login sukses, pindah ke halaman utama. Kemudian kita back. Nah, maka dia akan muncul halaman login. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Fungsi close screen itu untuk menutup halaman. Jadi kalau halamannya sudah tidak terpakai, jangan di open another screen lagi, karena nantinya akan menumpuk layarnya di background gitu ya. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Jika ada penyampaian yang kurang tepat atau yang kurang dipahami, mohon dimaafkan ya. Untuk lebih mudahnya mungkin teman-teman bisa download, dipelajari AIA-nya yang akan saya sediakan di kolom deskripsi. Silakan di otak-atik, dicoba cara penggunaan TiniDB untuk penyimpanan registrasi dan daftarnya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah.